kami hari ini berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, beribadah bersekutu bersama rekan-rekan sejawat pelayanan bersama jemaat, untuk beribadah memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu yang baik yang Kau berikan bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik dari talenta, dari skill, dari kekuatan kami, dari pikiran kami, bahkan dari roh kami untuk mempersembahkan kepada Tuhan dalam ibadah hari ini yang sakral, yang suci, yang kudus. Karena itu biarlah Engkau terus memutuskan kami bila mana sepanjang minggu hingga hari ini Tuhan, dari Senin sampai hari ini ada berkata perbuatan tingkah laku kami, pikiran rancangan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ketika putuskan kami, terima kasih kalau Engkau terus melayakan kami, tapi kami mau terus mengaku di hadapan-Mu, biar Engkau terus sempurnakan kami. Kami mau terus berdamai dengan Engkau Tuhan. Kami juga mau berdamai dengan rekan sepelayanan kami. Kami bisa saling mendoakan, kami saling mengampuni, saling memberkati. Kami juga mau berdamai dengan diri kami sendiri. Kami terima diri kami apa adanya, karena Kau menciptakan kami sempurna. Bahkan Kau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Dan entar rekan-rekan kami, jemaat yang masih dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan tidak berkurang sesuatu apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa bersama-sama beribadah, memuji, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami. Bersama kami percaya ketika kami naikkan pujian penyembahan kami dengan hati bersyukur, dengan hati yang tulus kepadamu Tuhan, dengan hati yang kudus di hadapan-Mu, biar ini menjadi tumpah yang baunya wangi di hadapan-Mu dan menyenangkan di hadirat-Mu. Dan ketika Kau menikmati penyembahan kami pun menikmati hadirat Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih. Dan segala roh yang tidak ditanam oleh Bapa dalam ruangan ini, dalam pikiran kami, dalam komplek di tempat ini, kami orangkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang bertata atas pelayanan ini, hanya Engkau yang bertata atas pujian ini, hanya Engkau yang bertata atas ibadah ini. Terima kasih. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik di mimbar, baik di sekolah minggu, baik di bawah mimbar yang melayani Tuhan, kami bergandeng tangan, dan biarlah kami semakin kecil di hadapan-Mu, tak terlihat. Yang dimuliakan, yang terlihat Yesus Kristus Tuhan. Taburan firman-Mu itu memberkati hati kami, melunakkan hati kami, dan menegur hati kami, menasihati kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan. Terima kasih. Siap layani Tuhan dari awal ke tengah hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya, shalom. Amin, puji Tuhan. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Tentu luar biasa, sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya, berapa banyak yang siap untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan dan mari salami kanan kiri depan belakang, katakan engkau orang yang diberkati Tuhan, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya baik, sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, persembahan kita pada minggu ini hanya satu kali, sehingga nanti Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, ada kris yang sudah disediakan, ada amplop yang sudah disediakan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dengan hati penuh ucapan syukur, dengan sukacita. Katakan amin. Sekali lagi, berapa banyak yang diberkati Tuhan. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sama-sama deklarasikan Mazmur 91 ayat 1 sampai
sampai dengan 16 dengan iman. Mari sama-sama dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mereka dan urang tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai paling dahsyat, paling meriah. Dan mari sama-sama kita mau deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling dahsyat, paling meriah bagi Allah kita. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur oleh sebab Engkau Tuhan senantiasa memimpin kami di jalan kemenangan-Mu. Oleh karena Engkau Tuhan, kami menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Semua hanya karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul Tuhan, juga karena anugerah-Mu. Biarlah kami disatukan, kami sepakat untuk meninggikan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang hadir, Engkau Bapa yang berkuasa, Engkau Bapa yang berdaulat atas ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, sebab kemenangan terjadi di sini. Katakan amin. Haleluya. Mari tinggikan Dia, Yesus Tuhan. Sama-sama mari katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sama-sama katakan,
kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama angkat tangan, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Oh, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Mari hampiri tahta kasih karunia, tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan kami di dalam Engkau. Kekuatan Yesus. Amin. Mari dengan tangan terangkat sama-sama berkata, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Haleluya. Kemenangan terjadi. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, senang hati. Amin. Kau besar, Kau senang jiwa. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar senang hati menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau. Mari gereja Tuhan berkata, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini.
Mari berikan sorak-sorai terbaik, sorak-sorai paling dahsyat. Engkau dahsyat bagi kami, Engkau dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang memberkati kami dari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu bersorak melompat bagi Allah kami yang besar, dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat yang siap bersorak lebih lagi, sama-sama katakan, lebih mantap lagi katakan, amin. Haleluya. Kita semua umat pilihan menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang. Kita semua umat pilihan menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari umat, katakan sama-sama, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan, kan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala Raja. Oh, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, kita semua pilihan Allah berdiri bagi bangsa. Mari maju, umat pemenang, bukan bagi, nyatakan, bukan bagi, nyatakan, sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bagi, nyatakan, amin. Mari umat pemenang. Dia katakan kiri kanan rumah, kau kan bangkit, nyatakan kiri kanan depan belakang, mari kau kan nyatakan sampai semua lidah Yesus Kristus. Angkat tangan sama-sama katakan, ya Allah, bukan bagi, mari nyatakan, nyatakan. Raja segala raja, haleluya. Sorak-sorai paling dahsyat, sorak-sorai umat pemenang. Berapa banyak yang percaya dirinya adalah umat pemenang? Katakan amin, katakan haleluya.
pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa, karena Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Haleluya. Umat pemenang katakan Yesus segala. Amin. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan, kita lebih dari pemenang. Oh, terima kasih Tuhan. Umat pemenang mari berkata, lebih dari pemenang dalam segala. Dengan iman mari berkata, iblis tak dikalahkan, karena Allah jawabannya. Umat pemenang siap ngomong lagi Tuhan. Katakan haleluya. Kibarkanlah pacinya Yesus. Amin. Haleluya. Mari bangkit. Kita lebih dari pemenang. Berapa banyak yang percaya dirinya dijadikan lebih dari pemenang oleh karena Yesus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Oh, katakan kita lebih dari, kita lagi, kita lebih pemenang. Anda lebih dari pemenang. Kiri kanan depan belakang, Anda lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Katakan saya lebih pemenang. Karena Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Kita lebih sorakan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sorak-sorai paling dahsyat. Katakan haleluya. Yesus, nama Yesus ditinggikan. Amin. Kita lebih lagi, mari lagi katakan haleluya. Yesus, amin. Haleluya. Mari bangkit. Kita lebih. Saya lebih dari pemenang. Sorak-sorak paling dahsyat buat dalam kita. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, tos kanan kiri depan belakang katakan engkau dijadikan lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sudah beribu-ribu jiwa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Sebelum kita lanjutkan untuk kita bersama menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama duduk untuk menyimak VOP. Puji Tuhan. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk
menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo, yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, "Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat
untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Biar hanya Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan. Saat kami diberikan kemenangan oleh Tuhan, biar kami mempersembahkan kemenangan kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama katakan, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama yang kudus. Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaran. Amin. Betapa ku rindu. Sama-sama mari katakan, mari dari hati katakan, bersyukur padamu Bapa, bermazmur bagi nama Engkau kudus Tuhan. Sebab
sembah dari hati. Oh ya rakanara, mati jamah kami Roh Kudus, jamah setiap kami. Ya rala badala ya rala ya na sikarala bayara dagarala ya ya rala baba sikarala ya rala ya kami mau tinggikan Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama katakan, tinggikan dirimu, mengatasilah kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sekali lagi katakan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, 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 mengatasi, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami, yang dengan rela mengorbankan dirinya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tinggikanlah nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau setia kepada-Mu Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berkata-kata mengingatkan kepada kami lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Bapa, Engkau buka rahasia-Mu kepada kami, supaya kami diselamatkan, supaya kami juga menjadi pembawa kabar baik. Sebab waktu kami mengenal Engkau sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat kami,
kerinduan kami juga Tuhan, ingin supaya dunia ini tahu bahwa Engkaulah Allah Juru Selamat bagi kehidupan dunia ini. Bapa, hamba bersyukur Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini semua. Itu semua karena kasih-Mu begitu besar atas hidup kami. Ibadah ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur pagi ini Kau hadir bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan tutup Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang semua lutut bertelut, ya, untuk mencapai kemenangan. Yesus hadir ke dunia ini sebagai manusia. Tentunya kita mau melihat juga bagaimana Yesus bisa memiliki nama yang sangat berkuasa, baik di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Amin. Ya. Coba kita baca di Filipi 2. Kita mulai dari ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Terima kasih Pak. Filipi 2 ayat 5. Ya, haleluya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pagi ini saudara-saudaraku semua, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita menundukkan pikiran kita, perasaan kita supaya tunduk ke dalam pikiran dan perasaan Yesus. Apakah perasaan Yesus itu? Di dalam Yesus itu ada kasih Bapa. Allah yang tidak kelihatan itu menunjukkan kasihnya lewat kehidupan Yesus. Itulah sebabnya Yesus namanya sangat berkuasa di bumi, di dalam bumi, bahkan di langit. Bahkan seluruhnya tunduk kepada nama Yesus. Amin. Nah, saya ingat dulu waktu saya masih hidup di dalam dunia, supaya nama saya berkuasa di dalam pekerjaan saya, tentunya saya juga mencari hubungan. Saya mulai mencari siapa-siapa yang berkuasa di dalam pekerjaan itu, saya cari hubungan. Tentunya mereka yang memegang kekuasaan itu. Nah, waktu saya berhubungan dengan dia, otomatis nama saya jadi berkuasa. Tapi yang saya cari itu adalah dunia. Ya. Nah, untuk kita memiliki juga kuasa seperti Yesus, memiliki kuasa seperti Yesus, maka kita harus mempunyai hubungan dengan Bapa. Amin. Nah, kita lihat bagaimana Yesus memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tahu ya bahwa dia itu adalah ada Allah di dalam hidup dia, ada Bapa di dalam hidup dia. Tapi dia tidak mempergunakan Bapa itu untuk menguasainya. Tetapi justru dia menyerahkan kuasa yang ada di dalam diri dia kepada Bapa. Makanya dia tidak memakai kekuasaannya. Begitu juga kita sebagai manusia. Kita saat ini punya kuasa. Tapi kuasa kita ini tentunya bukan kuasa yang sesungguhnya. Karena kuasa yang kita pegang ini di luar Yesus pasti adalah tujuannya untuk dunia. Makanya kalau Bapak Ibu lihat saudara-saudara semua, orang yang berlomba-lomba untuk memiliki kekuasaan, itu hanya kuasaan dunia kalau bukan di dalam Yesus. Itu yang menipu kita Bapak Ibu. Ya. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Bayangkan, Allah yang maha tinggi turun menjadi hamba.
turun melayani kita manusia. Bayangkan Bapak Ibu. Betapa tingginya dia turun sampai ke bawah. Bahkan menjadi hamba. Menjadi manusia. Dia tahu manusia itu bagaimana. Yesus bukan melihat manusia itu manusia yang sempurna. Waktu dia turun ke dunia, dia melihat manusia itu yang tidak sempurna. Manusia yang jatuh. Lalu dia datang menjadi hamba manusia itu. Bayangkan Bapak Ibu. Bisa bayangkan ya. Makanya kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, semua orang bisa lakukan. Tapi Yesus mengajarkan kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Bisa bayangkan. Itulah sebabnya kenapa Yesus ditinggikan. Ya. Ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang saya tidak bisa bayangkan itu Bapak Ibu, mati di kayu salib. Artinya dia mati untuk semua dosa kita. Itulah sebabnya. Ya, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Sangat jauh berbanding dengan jalan manusia Bapak Ibu. Sangat jauh berbanding dengan jalan-jalan dunia ini. Ya, itulah sebabnya kita yang ada di dunia ini selalu merancang jalan sesuai dengan kemauan kita. Makanya Tuhan bilang, rancanganmu bukanlah rancanganku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Amin. Kalau hari-hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, kita terus selidiki hidup kita. Kemanakah langkah kita ini menuju? Amin. Kita sudah lihat Bapak Ibu, dunia ini semakin hari semakin hancur. Goncangan Tuhan bilang apa? Bukan hanya bumi ini, sekali lagi aku akan menggoncang langit. Goncangan langit itu Bapak Ibu artinya adalah bahwa petinggi-petinggi kita, penguasa-penguasa dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan, akan digoncang juga oleh Tuhan. Itu tandanya bahwa kita ini ada di akhir-akhir zaman. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu semua saudara-saudara bisa melihat itulah jalannya Yesus, kenapa dia bisa sampai ditinggikan oleh Bapa? Karena dia taat kepada Bapaknya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus mengikut jalannya Yesus. Saya mendapatkan firman Tuhan untuk kita di Roma 10 ayat 4-15. Coba kita baca ya. Kalau tadi kita bicara kemenangan Yesus, bagaimana supaya kita juga bisa dapat kemenangan seperti yang Yesus dapatkan. Ya. Roma 10. Roma 10 ayat 4 ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita tidak bisa melakukan apa yang sudah diajarkan lewat hukum Taurat. Karena bagaimanapun kita tetap tidak dapat. Makanya waktu saya bertobat dulu, pertama-tama yang saya dengar adalah nama Yesus. Makanya kalau dalam penginjilan saya yang saya bisa usahakan adalah menyebut nama Yesus. Karena nama itu berkuasa Bapak Ibu. Itu bagi saya. Nah, karena saya mengalami proses ini. Seperti saya pernah cerita dulu. Saya belajar pengetahuan 99 sifat Allah itu. Kosong Bapak Ibu.
Saya merasa 99% itu pengetahuan saya tentang Tuhan itu saya dapat. Tapi 1% yang saya tidak dengar nama Yesus itu, saya sok tahu. Justru pengetahuan itu bisa membutakan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena nama Yesus tidak ada. Saya belum dengar nama Yesus. Begitu saya dengar nama Yesus, bahwa Allah itu kasih. Selesai. Cuma perlu satu di dalam hidup kita. Kasih Allah. Makanya Tuhan mengajarkan iman, pengharapan dan kasih. Dan kasih itulah yang terbesar. Kita beriman, lalu kita ingin mendapatkan sesuatu, namanya kita berharap. Tapi waktu kita sudah mendapatkan, pengharapan kita itu menjadi nyata. Selesai kan? Kita mulai lagi beriman kepada sesuatu yang lain. Tidak pernah habis sampai kita mendapatkan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Makanya yang namanya kasih itu selalu memberi. Makanya Allah itu berlimpah. Allah tidak pernah melihat lagi dosa-dosa kita. Tapi kita ini kadang-kadang mengingat kelemahan-kelemahan orang lain. Kalau kita memiliki kasih Allah, selalu kita ingin membuat orang lain itu bertobat. Selalu kita mengasihi, selalu kita mau membawa dia dalam kebaikan. Amin. Oke. Ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Musa itu membawa hukum Tauratnya supaya orang melakukan itu supaya bisa hidup. Tapi bisa enggak hidup? Enggak bisa. Makanya Yesus mesti datang supaya membawa kehidupan yang kekal itu. Amin. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Sampai hari ini kita belum pernah melihat Yesus, betul? Makanya jangan berpikir siapa yang bawa dari atas, siapa yang bawa dari bawah. Tapi apa yang Tuhan katakan ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Nah, saya ada satu sedikit yang saya dapatkan dari Tuhan mengenai Gresia ya. Saya kan sering cerita, Tuhan Yesus datang untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang melihat menjadi buta. Mungkin kita buka aja Yohanes 9 ya. Yohanes 9 ayat 34. Kita langsung di ayat 34-nya aja. Nanti sebentar kita suruh Gresia nyanyi ini. Yohanes 9 ayat 34. Nah, ini cerita tentang orang buta yang melihat yang disembuhkan oleh Tuhan. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Nah, ini cerita bahwa orang buta ini diusir oleh orang ahli-ahli Taurat. Ya kan? Orang Farisi, orang yang mengerti hukum-hukum Taurat. Jadi dia bilang sama orang buta ini, kamu orang yang berdosa mau mengajar kami. Mereka usir keluar. Jadi orang buta ini diusir. Ayat selanjutnya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Nah, Yesus tanya, kan orang buta ini kan tidak melihat, tapi kan dia disembuhkan. Disembuhkan oleh siapa? Oleh Yesus. Tapi Yesus ada di situ nanya lagi sama anak muda ini. Dia bilang apa? Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Coba selanjutnya. Jawabnya, siapakah dia Tuhan?
supaya aku percaya kepadanya. Berarti orang buta ini belum mengenal Yesus yang menyembuhkannya. Dia cuma mendengar suaranya, tapi tidak tahu siapa dia. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Amin. Dari sini saya menangkap. Makanya dikatakan Tuhan, kenapa yang tidak melihat dapat melihat dan yang melihat menjadi buta? Mungkin boleh ada yang bantu saya, Juan mungkin Juan. Naik sini, naik atas mimbar. Kasih satu contoh. Naik. Ya. Saya bersyukur ya. Anak saya Juan, dia mengalami proses Tuhan, tapi saya percaya tangan Tuhan tidak melepaskan hidupnya. Amin. Nah, anggaplah si Juan ini orang yang buta. Waktu saya datang kan Juan tidak lihat. Anggap saya seperti Yesus. Saya sembuhkan, saya bilang, jadilah engkau sembuh. Lalu Juan ditanya, lu siapa yang menyembuhkan kamu Juan? Ya, Yesus. Dia tahu namanya Yesus, tapi dia tidak tahu orangnya, ya kan? Nah, setelah Juan matanya terbuka, datang lagi Yesus sama Juan. Tahukah engkau anak manusia? Siapakah dia Tuhan? Kenapa Juan tidak melihat? Karena waktu itu kan masih buta. Nah, yang datang saya. Hari ini juga kita semua seperti itu Bapak Ibu. Makanya dikatakan bahwa nama Yesus itu yang harus kita tahu, yang harus kita kenal. Yesus siapa? Banyak nama Yesus. Tapi kita harus tahu sejarah Yesus itu, siapa Yesus itu. Nah, kita saat-saat ini kenapa Tuhan bilang yang melihat harus buta? Misalnya saya yang bicara tentang firman Tuhan. Saya bicara lewat firman ini. Saya katakan misalnya sama Pak Kuncoro, masalah dia, apapun masalahmu akan selesai dalam nama Yesus. Amin. Ya kan? Kenapa Pak Kuncoro percaya? Pak Gembala percaya karena nama Yesus, bukan karena saya. Itulah sebabnya Tuhan bilang apa? Yang buta melihat. Dia harus mengenal Yesus itu sedalam-dalamnya. Jangan lihat manusianya. Amin. Makanya dikatakan firman iman. Firman iman. Tapi tidak semua manusia itu mendapatkan firman itu ada di dalam hatinya. Makanya waktu dia bicara firman sebentar saja bisa hilang. Tapi kalau tertanam di dalam hati, itu akan menjadi suatu kenyataan. Nah, yang menghalangi kita adalah apa? Tuhan Yesus itu apa? Dia merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Yang bunuh Tuhan Yesus siapa? Orang-orang berdosa, orang ahli-ahli Taurat yang membunuh ini. Ya. Nah sekarang kalau kita tidak merendahkan diri kita, mohon maaf, kita lihat Pak Gembala misalnya ada kelemahannya. Lalu Pak Gembala bicara firman luar biasa. Kita mulai lihat kelemahan orang lain. Kita tidak mau merendahkan diri kita, hanya memandang kepada nama Tuhan itu. Maka kita tidak akan mendapatkan kuasa itu dari Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Supaya kalau kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan, maka orang bisa melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah sebabnya orang yang melihat harus buta. Jangan lihat yang berbicara tentang Yesusnya. Itu maksudnya. Ya. Mungkin kita lihat ada orang masih lemah, masih banyak kekurangan bicara di atas mimbar. Tapi kan dia memperkatakan firman Tuhan.
Firman itulah yang harus kita lihat. Banyak saya melihat, khususnya anak-anak muda misalnya, kalau melihat kelemahan orang lain, membuat dia justru mundur di dalam Tuhan. Itu salah. Makanya Tuhan bilang apa? Jadilah teladan di dalam Kristus. Jadi kalau kita melihat orang lain lemah, tutupi kalau kau bisa. Jangan hakimin. Amin. Itu yang Tuhan maksud firman iman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, satu hal yang saya lihat, bagaimana supaya kita ini bisa ada selalu dengan Tuhan. Makanya kita harus berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa untuk menyucikan diri kita, tidak bisa. Ya. Tapi waktu kita masuk bersama dengan Tuhan, kekudusan Tuhan itu akan menguduskan kehidupan kita. Amin. Itu ya. Nah, coba kita baca lagi Yohanes 5 ayat 43. Yohanes 5 atau saya mulai aja dari ayat 37 ya. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Yesus itu kan datang ke dunia, sebenarnya dia adalah Tuhan. Waktu dia berbicara kan orang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia mewakili Tuhan yang tidak kelihatan. Itu makanya firman Tuhan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saya belajar begini, Allah yang begitu besar tidak akan pernah kita bisa jangkau dengan akal pikiran kita. Tapi waktu kita mengenal Yesus dan mulai kita mengikuti langkah hidupnya, maka disitulah kita akan mengenal Allah. Semakin kita jauh jalan bersama dengan Tuhan, maka semakin besarlah pengetahuan kita tentang Tuhan itu. Amin. Jadi dia tidak bisa dipelajari dengan akal, Bapak Ibu. Memang kita perlu belajar Alkitab ini, harus. Tapi yang paling utama itu adalah kita harus gali dulu siapa itu Yesus. Amin. Nah, ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini yang saya katakan. Banyak orang menyebut nama Yesus, tapi belum tentu dia percaya. Ya. Ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah itu. Selubung itu yang menutup kita tidak mengenal siapa itu Yesus. Sebab sebenarnya kitab ini dibuat satu saja tujuannya, supaya kita mengenal siapa Yesus. Amin. Dari kejadian sampai akhir itu tidak ada nama lain yang Tuhan mau permuliakan. Dia memperkenalkan Allah yang tidak kelihatan itu dengan nama Yesus yang dulu pernah datang menjadi seorang manusia. Amin. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah ini. Jadi semua kita harus memiliki kasih Allah di dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nah, jelas kan? Kalau saya yang datang, orang lihat saya, lihat kelakuan saya, orang bisa percaya. Betul enggak? Oh, Pak Yadi yang ngomong, kita tahu kok dia bisa dipercaya. Udah percaya.
Padahal saya ini manusia. Nah, saya dibanding dengan Yesus, luar biasa hadiah Tuhan kita. Tapi karena Yesus tidak kelihatan, orang lebih percaya kepada orang yang membawa namanya sendiri. Sampai sini nangkap ya. Jadi sebenarnya Allah yang tidak kelihatan, nama Yesus itu di atas segala-galanya. Walaupun kita tidak melihat sampai hari ini, itu yang namanya firman iman. Amin. Nah. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Amin ya. Jadi kita paham, Yesus tidak kelihatan, tapi namanya berkuasa. Manusia bisa kelihatan, nama manusia siapapun pasti masih bisa jatuh. Tapi kalau Yesus sudah teruji, dia mengangkat, Tuhan Allah Bapa mengangkat Yesus setinggi-tingginya. Tidak ada nama lain selain Yesus. Kita bersyukur hari ini kita sudah memahami siapa Yesus sesungguhnya. Saya diingatkan Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Apapun masalah di dalam hidup kita, ya kan? Kadang kita selalu memikirkan kelemahan, kekurangan, apapun di dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah bisa lepas. Kenapa? Karena kita mengingat dengan diri kita dan pikiran kita. Makanya Tuhan bilang apa? Selalu baru setiap hari. Stop sampai di sini pikiran-pikiran kita itu. Masa-masa lalu kita itu tutup. Ada jalan yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang ajaib dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ini kami alami Bapak Ibu. Makanya saya terus berusaha segala masalah Tuhan tolong. Saya bilang sama anak saya Juan, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi berapa banyak orang lebih suka mencari keluar kalau datang beribadah, mau memuji, menyembah Tuhan, malah tidak mau datang. Betul enggak Bapak Ibu? Coba jujur anak muda. Ya kan? Jangan semakin mau mencari dengan kekuatan dia. Wah, aku mau kerja di sini, ya kan? Aku mau ketemu si ini, ya kan? Itu yang dilakukan. Dia tidak tahu bahwa waktu kita sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan, dialah jawaban yang sesungguhnya. Amin. Saya ingat, saya cerita ini dengan seorang teman saya, dia bilang begini. Pak Yadi punya apa sekarang? Aduh, dia nanya. Saya tidak punya apa-apa. Saya punya Tuhan Yesus. Wah, bagaimana hidup Bapak kalau begitu? Saya tanya dia. Bapak punya apa? Saya tahu dia pengusaha tukang bikin ruko-ruko. Jadi rukonya banyak, iya kan? Berapa rukomu? Saya bilang 10? 20? 30? Itu tidak bisa menjamin hidupmu. Coba Bapak Ibu saya tanya. Bapak Ibu yang memegang 2 koper uang mungkin ratusan triliun. Iya kan? Tidak usah bilang 1 triliun. Ratusan triliun kau pegang. Apakah itu menjamin hidupmu? Hah? Saya tanya, kamu jalan tidak membawa apa-apa. Tapi cukup ada Yesus di dalam hidupmu. Merdeka? Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengundang Gracia untuk menyanyi, mungkin Gracia. Hah? Ya. Ya. Satu ayat lagi ya, tapi kita sambil nunggu Gracia. Sambil menunggu Gracia, 1 ayat lagi. Ya. Dua Korintus 5 ayat 17. Juan mungkin panggil Grace. Ya.
2 Korintus 5 ayat 17. Ini. Jadi kita bukan manusia yang lama lagi. Hari ini kita menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. 19. Oleh Kristus. Amin. Tidak ada lagi pelanggaran dosa kita, tetapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pendamai, pembawa kabar baik bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat penolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pas, haleluya. Sini sayang, sini sayang, haleluya. Lama tidak jumpa. Mulai. Shalom dulu dong. Shalom. Ku terhubung denganmu. Shalom. Shalom dulu. Ya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Amin. Yang melayakkan kami untuk melakukan firman-Mu hari ini. Kami mau selalu terhubung dan melekat di hati-Mu. Biarlah kami menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan lagunya. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melayakkan kami. Kasih-Mu Layakkan seluruh hidupku. mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Katakan Engkau yang terindah. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. sama katakan Ku sembah Kau, ya Allah. mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Tinggikan namamu selalu. Tinggikan dan hormati Dia. Tiada lutut tak bertelut Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Raja kita yang perkasa. Dahsyat Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati Pak Yadi, berkati Ibu, berkati Gracia. Kemanapun anak-anakmu ini pergi, hambamu ini pergi, menjadi berkat buat banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan pujian dan tarian dari anak-anak sekolah minggu. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Mari sebelum duduk beri salam kanan kiri. Berbahagia beribadah bersamamu kepada Tuhan hari ini. Baik. Cek. Iya. Sambil kita menunggu anak-anak sekolah minggu, silakan boleh langsung berdiri ke depan. Di atas panggung sini. Atau di bawah? Di bawah. Di atas.
Ya, sambil mereka diatur Bapak Ibu, saya memberikan beberapa pengumuman Bapak Ibu ya. Seperti biasanya Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi via Zoom Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk dalam Zoom di jam 7 pagi yang linknya dibagikan oleh Isna di grup gereja kita tentunya. Kemudian hari Jumat kita ada doa malam Bapak Ibu. Hari Jumat kita ada doa malam jam 7:30 malam. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat yang mau ikutan hadir di doa malam, dipersilakan. Dan terutama untuk seluruh pengerja pelayan Tuhan juga untuk bisa hadir di dalam doa malam tentunya ya. Dan hari Rabu ada ibadah kul di wilayah masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di wilayah kul masing-masing. Dan pengumuman spesial nanti Bapak Ibu ya setelah mereka nyanyi, karena kalau enggak anak saya gangguin saya terus di sini. Baik, kita akan bersama-sama menyaksikan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Iya, setelah kita mendengarkan Gracia, kita akan melihat penerus-penerus yang dahsyat tentunya untuk di Indonesia ini. Mari kita saksikan penampilan mereka. Shalom Om dan Tante, kami dari Glory Kids GBR 18 Balikpapan mau memberikan persembahan pujian dan ayat hafalan Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengasihi segala Allah. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Yeay! Yeay, God bless you. Iya, sepertinya anak saya lebih tertarik main musik Bapak Ibu daripada nyanyi ya. Tapi semoga suaranya nggak seperti saya ya. Ya Bapak Ibu ya, minggu depan
Bukan minggu depan, maksudnya bulan April kita akan tema khotbah kita tuh semua di bulan April itu makna tentang Paskah Bapak Ibu ya. Jadi 5 minggu itu diharapkan Bapak Ibu bisa hadir karena kita bisa tahu makna dari Paskah itu. Jadi kalau ditanya juga nggak bingung-bingung lagi Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan bisa hadir di bulan April itu ada 5 kali minggu Bapak Ibu. Berarti sekolah minggu siap-siap lagi ya. Karena kan setiap minggu 5, 4 ya? 4. Oh yang ini mah Paskanya. Iya benar Paskanya. Guru sekolah minggu udah bilang, waduh tampil lagi. Ngelatih ini aja udah lama gitu ya. Baik Bapak Ibu ya, ada ya maksudnya ada 5 kali tema khotbah di situ. Dan pengumuman buat Bapak Ibu semua, di bulan April atau mulai bulan April kita akan ibadahnya start 2 kali Bapak Ibu ya. Wah yang semangat cuma Pak Gembala aja. Kayaknya yang ngisi Pak Gembala semua nanti nyanyi Pak Gembala, main musik Pak Gembala, yang khotbah Pak Gembala. Nah untuk mulai bulan depan di ibadah kedua itu di jam 5 sore Bapak Ibu di tempat ini tentunya. Dan itu suasananya suasana anak muda atau bertemakan anak-anak muda Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh hadir gitu ya. Yang mungkin tidak sempat paginya silakan datang untuk di ibadah sorenya. Dan terutama guru-guru sekolah minggu kita nih. Biasanya hari Minggu kan gak dengerin khotbah tuh. Di belakang sama-sama anak sekolah minggu kita mendidik anak-anak kita. Nah nanti di ibadah kedua ini diharapkan bisa hadir untuk beribadah bersama-sama ya. Mulai bulan depan Bapak Ibu ya, berarti di tanggal 6 April Bapak Ibu ya, itu kita ibadahnya sudah perdana 2 kali, jam 10 pagi dan jam 5 sore Bapak Ibu. Silakan bisa hadir, ajak keluarga dan teman-temannya. Mungkin yang belum sempat ibadah di pagi hari silakan diajak untuk di sore harinya Bapak Ibu ya. Dan pengumuman berikutnya, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita? Boleh angkat tangannya? Oh ada, puji Tuhan. Silakan berikan selamat. Ya, selamat datang Bapak, Ibu ya. Tuhan Yesus berkati, pastinya bukan orang asing bagi kami, tapi menjadi keluarga kami. Dan bila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang kembali untuk bisa beribadah bersama kami ya. Kalau mau masuk dalam grup ibadah, nanti setelah ibadah bisa datangin saya sambil ngopi, sambil ngeteh, untuk saya masukkan dalam grup gereja kita. Jadi tahu informasi gereja kita, kegiatan dalam seminggu ini. Terima kasih, selamat datang di GBI Rayon 18 Balikpapan. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu ingat kembali ibadah kita sudah 2 kali perdana di bulan April ya, tanggal 6 April jam 10 pagi dan jam 5 sore. Itu aja, Tuhan Yesus berkati. Baik, puji Tuhan. Ibadah kita ibadah yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Salami kanan kiri depan belakang. Engkau diberikan kemenangan oleh Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan pada akhir ibadah kita ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi dengan terangkat katakan, kiranya Engkau memberkati. Amin Tuhan. Oh, memperluas. Amin. Daerahku, kami percaya. Amin.
melindungi aku, oh daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sorak-sorai yang meriah, sebab bagi Dialah kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kami bisa memuji, menyembah nama-Mu. Dan Kau memberi kesempatan kami mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih, biar firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati Pak Yadi, Bu Yadi, seluruh pelayanannya, usahanya, keluarganya. Keluarganya ada dalam tangan Tuhan. Terus menjadi berkat. Kami memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Seluruh pelayan Tuhan, baik dari guru sekolah minggu, baik pelayan mimbar, baik pelayan yang di bawah mimbar. Jerih lelah mereka tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika kami tidak menjadi lelah, kami akan menerima upah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kota laut. Dari Miangas sampai Pulau Rute. Lawatanmu ada atas Indonesia. Pemerintahan kabinet merah putih yang ada. Biar takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Takut akan Tuhan ada pada anak-anakmu yang duduk dalam pemerintahan. Takut akan Tuhan pada setiap keputusan-keputusan yang diambil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena pemerintahan kami, bangsa kami ada dalam rancanganmu, ada dalam pikiranmu, ada dalam rencanamu. Kami juga memberkati kota kami Balikpapan. Mari angkat tangan kananmu, katakan shalom Balikpapan. Shalom Balikpapan, damai sejahtera sukacita atas Balikpapan. Kami memberkati airnya, kami memberkati udaranya, kami memberkati tanahnya. Kami memberkati Pak Rahmat Masud, juga Pak Bagus sebagai wali kota dan wakil wali kota, dan seluruh jajarannya sampai RT. Takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami. Terima kasih untuk kami bisa tinggal di Balikpapan Tuhan. Kami hidup di Balikpapan, kami berkeluarga di Balikpapan, anak-anak kami sekolah juga di Balikpapan. Kami melayani Tuhan di Balikpapan. Kami juga mau menuntaskan amanat agung di Balikpapan dan sekitarnya. Biar Balikpapan untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Karena Balikpapan ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati kedua pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Bapak Pendeta Andi Markus, beserta istri anak-anak hamba-Mu ini, juga wakil-wakil dan seluruh keluarganya. Biarlah mereka menjadi teladan kami dalam keintimannya dengan Tuhan, dalam penyembahannya dalam Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan sebagai pemimpin rohani kami. Kau memelihara mereka, Kau melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga kami bisa beribadah tempat ini. Kau memberkati Bu Keti, usaha pelayanannya, anak-anak cucunya, cicitnya Tuhan. Kau memberkati anakmu ini Tuhan. Tidak pernah ditinggal sendiri anakmu ini Tuhan. Kami bisa beribadah dengan leluasa. Kami bersyukur seluruh program-program gereja biarlah kami lakukan atas dasar kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai Tuhan. Kami melayani Tuhan. Karena Kau memberi hidup kami. Kemurahan-Mu itu lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Setiap jalan langkah kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah Immanuel terus beserta kami Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, di depan ada makanan minuman, sucikan, kuduskan sebelum kami makannya. Menjadi kesehatan, kekuatan buat kami. Berkati juga tukang-tukang parkir yang melayani parkir Tuhan. Kami mengasihi mereka. Biarlah berkat dari gereja juga atas mereka, itu membuat mereka terus mengerti bagaimana anak-anak-Mu harus mengasihi orang lain. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka hari ini pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dari Allah Roh Kudus. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati apapun yang dibuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan naik terus dan menjadi turun. Dan dengar ini, tidak sakit-sakitan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menjadi bagianmu seumur hidupmu, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awan yang berbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Jangan lupa salam-salaman. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Setiap lutut mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ada pemain The Betis tiba-tiba main bass. Kalau ditembak ya, Mas? Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Minggu depan sampai 2 kali.